Guys, apa kabarmu hari ini? Baik, semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Creative Humanity akan selalu hadir berbagi mengenai seputar hal-hal pengetahuan, pembelajaran hidup agar pengetahuan menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup. Mengingat perjalanan ini masih panjang dan mari kita mulai dari sini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Guys, pernahkah Anda memperhatikan seseorang berdebat adu argumen dengan lawan bicaranya, mempeributkan sesuatu yang dipandang berbeda dan sebelah mata, sulit direlai dan menghasilkan pertengkaran dan masalah besar? Hal lain, ada juga seseorang yang hidup dengan keadaannya yang serba ketidakpunyaan. Ada juga yang hidup serba berkepunyaan. Hidup dalam kesengsaraan, kemampuan bertahan pada penderitaan, nasib, dan seterusnya. Sisi lain hidup dalam kecukupan, kesederhanaan, juga ada yang hidup dalam kemewahan dan juga hidup ala kesultanan. Berpendidikan namun ada juga yang berilmu pengetahuan minim. Hidup dalam keberuntungan namun ada juga yang hidup serba ala nasib. Nah, pola-pola hidup seperti ini membingungkan manusia. Mencari tahu penyebab terjadinya akibat ini, rasa penasarannya membuat seseorang memulai untuk menganalisanya. Maka, tonton video ini sampai habis. Creative Humanity akan mengulas keadaan tersebut agar para viewer mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Simak ya. Kehidupan manusia berpatok pada sudut pandang kepribadian. Dalam hal ini, mata bertugas melihat keberadaan sekitar. Data yang ditangkap mengirimkan sinyal ke otak untuk dicerna. Dengan kecepatan per second, otak sudah mampu memberikan jawaban. Wow, ternyata manusia tanpa disadari memiliki mesin yang sangat canggih dalam dirinya ya. Wih, hebat, tepuk tangan dong. 95% kehidupan manusia terjadi dan terbentuk dari keadaan yang ternetralisir oleh mata, yang telah dicerna oleh pikiran yang kita sebut sudut pandang. Seseorang yang memiliki pribadi atau kemampuan yang lemah, membuat dirinya memiliki persentase minim untuk mencerna keadaan, maka menghasilkan sedikit pengetahuan untuk berperan dalam kehidupannya, sehingga ia memilih berjalan dengan apa adanya saja. Sisi lain, seseorang hidup dengan sudut pandang yang mampu menetralisir keadaan, sehingga menghasilkan pengetahuan juga pembelajaran kepada dirinya sendiri. Individu ini berkemampuan hidup berdasarkan segala jenis pembelajaran dari sisi faktor keadaan. Membuatnya hidup dengan leluasa dan kebebasannya membuka peluang-peluang yang menguntungkan. Dua sisi ini memiliki persentase ketajaman yang sama, baik menghasilkan baik, buruk menghasilkan buruk. Maka sudut pandang manusia memiliki dua sisi ketajaman yang sama, semisal seperti gunting ya guys. Sudut pandang juga ternyata memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pembelajaran manusia itu sendiri. Ketidakmampuan atau kemampuannya hidup tergantung dari bagaimana seseorang memandang, memahami keadaan dan keberadaan dirinya. Jika ia lemah, maka apapun keadaannya akan dipandang secara singkat saja, sehingga menghasilkan kekurangan-kekurangan materi untuk hidup. Jika ia kuat, maka apapun keadaannya akan dipandang dan memandang secara luas, mengikuti makna dan menjalankan hidup tanpa mengurangi makna-makna tersebut. Keberadaan dan keadaan hidup seseorang 95% tergantung dari sudut pandang yang ia miliki. Kegagalan dan keberhasilan juga tergantung dari kekuatan sudut pandang tersebut. Sudut pandang dimiliki oleh setiap individu, namun sudut pandang akan lebih hebat jika diperkuat dengan pengetahuan dan pembelajaran. Terasa hambar jika apapun keadaannya tidak terpahami dengan baik. Mata bagaikan radar, melihat memantau keadaan sekitar. Pikiran memerlukan otak untuk memahami sesuatu. Otak memerlukan mata untuk menghasilkan data. Nah, disinilah tugas mata berperan haruslah dengan sangat cermat, agar data yang terkirim ke otak diterima baik oleh otak dan teranalisa oleh pikiran. Apapun hasil jawaban dari pikiran direspon oleh tubuh.
maka perbuatan menyesuaikan dengan hasil dari pikiran. Keadaan manusia sinkron dengan perbuatannya. Jadi jaga mata ya guys, jangan sampai si mata itu nakal. Perbuatannya menyesuaikan dari apa yang ia pikirkan. Hati-hatilah menggunakan cara ini. Sistem kinerja otak dari mata. Kinerja ini pasti akan menghasilkan keadaan. Baik atau buruknya keadaan tergantung dari kinerja ini. Tahu atau tidak, menyadari atau tidak, normal atau cacat, kaya atau miskin, kinerja ini selalu on dan aktif, hidup dengan sendirinya pada diri manusia. Sudut pandang juga disebut ilmu pasti, analisis secara sebab menghasilkan akibat. Hasil mengikuti pandangan, lalu pandangan memberikan sebuah hasil. Sudut pandang tidak bisa diperdebatkan atau ditentang, bisa jadi masalah besar. Sudut pandang hidup dari pandangan masing-masing. Sudah pasti pandangannya berbeda-beda, ya kan? Perbedaannya muncul hanya ketika bagaimana cara memandang sesuatu kondisi dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Biasanya terjadi karena perbedaan pengalaman, perbedaan tingkat pendidikan, dan oleh karena adanya faktor ego masing-masing. Hal ini bisa menghasilkan keributan, perdebatan, bahkan permasalahan besar. Karena dua sisi ini memiliki kekuatannya masing-masing atau ketajamannya masing-masing. Jadi, memahami hal ini dengan saling memahami keadaan masing-masing dan saling menerima opini masing-masing, maka perdebatan bisa dinetralisir. Nah, jadi demikianlah guys beberapa hal yang bisa saya jabarkan untuk kalian. Tetap semangat, selalu dan pandai melatih diri. Saya, Creative Humanity, terima kasih.